Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran, Surat Al-Baqarah 53. Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, karena kalian telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Lalikum khairul lakum, yang itu adalah lebih baik bagi kalian inda bari'ikum, di sisi Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum, sesungguhnya Dia Allah akan menerima tobat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini mengandung penjelasan mengenai penerimaan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah menerima taubat Bani Israel, padahal mereka menyembah anak lembu tatkala Nabi Musa alaihissalam memenuhi perjanjian kepada Allah Ta'ala. Mereka melakukan kejahatan yang besar, yaitu mereka berbuat kesyirikan kepada Allah. Mereka telah berbuat kesesatan. Maka mereka berkata, jika Allah tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami. Maka Musa berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, karena kalian telah menuhankan anak lembu. Kalian telah menyembah anak lembu. Maka bertobatlah kepada Allah, fatubu ila bari'ikum, yang telah menciptakan kalian. Maka ini adalah betapa besar kejahatan Bani Israel. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah, tetapi tetap saja mereka membangkang. Mereka berbuat kesyirikan, dosa yang terbesar, paling besar. Maka Nabi Musa meminta kepada mereka untuk bertobat kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Tetapi justru mereka menyembah kepada selain Allah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Yazid bin Harun melalui sanad kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya cara taubat mereka ialah hendak membunuh seorang yang dijumpainya, baik ayahnya maupun anaknya, dan membunuhnya dengan pedang. Tidak peduli siapa yang membunuh. Maka orang yang tidak diketahui oleh Musa dan Harun apa yang diketahui dosa mereka oleh Allah, mereka mengakui kesalahannya dan melakukan cara tobat yang diperintahkan Allah. Maka Allah mengampuni orang yang membunuh dan yang dibunuh. Ini adalah perintah Allah untuk bertobat kepada mereka. Dan caranya adalah mereka satu dengan yang lain saling membunuh. Ini cara bertobat yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel saat itu. Ibnu Jubair berkata, Al-Qasim bin Abi Barrah memberitahukan kepada kami bahwa ia mendengar Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata mengenai firman Allah, faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Sebagian Bani Israel maka menyerang yang lain dengan pisau besar. Sebagian orang membunuh sebagian yang lain. Seorang tidak berbelas kasihan kepada yang lain dekat maupun jauh. Karena mereka diperintahkan bertobat dengan cara saling membunuh. Faktulu anfusakum, bunuhlah jiwa-jiwa kalian.
Hal itu terus terjadi hingga Nabi Musa alaihissalam menyingsingkan baju dan mereka melemparkan mayat di hadapannya sehingga diketahui saat itu korban berjumlah 70.000 orang. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Cukuplah bagiku, sungguh aku memandang cukup." Hal itu terjadi tatkala Nabi Musa alaihissalam menyingsingkan bajunya. Inilah peristiwa bagaimana tobatnya Bani Israel karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, kejahatan yang terbesar, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan mereka pun konsekuensinya harus bertobat dengan tobat yang saat itu diperintahkan untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad dari Az-Zuhri, ia berkata, ihwal persoalan ini, maka Nabi Musa dan Bani Israel pun sedih karena kematian yang terjadi di antara Bani Israel. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa, apa yang membuatmu bersedih? Adapun Bani Israel yang terbunuh sebenarnya mereka hidup di sisiku dan mendapatkan rezeki. Karena mereka telah bertobat kepadaku. Mereka telah bertobat kepada Allah. Sedangkan orang yang masih hidup pun telah diterima tobatnya. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang demikian, maka menjadi bergembiralah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dengan wahyu itu. Itulah maksud firman Allah, "Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Maka Allah akan menerima tobatmu, sesungguhnya Dia Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Inilah tobat kepada Allah, maka dosa sebesar apapun akan Allah ampuni. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, "Wa id qultum ya Musa." Dan ingatlah ketika kalian Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tidak akan beriman kepada kalian, kepadamu, sebelum kami melihat Allah secara nyata. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Karena itulah mereka disambar petir, disambar halilintar. Wa antum tandurun, sedangkan kalian menyaksikan. Karena itu kalian disambar halilintar sedang kalian menyaksikan. Surat Al-Baqarah 55. Tsumma ba'asnakum, setelah itu kami membangkitkan kalian, mim ba'di mautikum, setelah kalian mati, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian setelah peristiwa petir, yaitu tatkala Allah membangkitkan kalian setelah kalian meminta untuk melihat Allah secara langsung. Satu permintaan yang tidak akan disanggupi sehubungan dengan ayat ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berkata, jahrah artinya alaniyah, yaitu nyata. Bani Israel ini meminta agar bisa melihat Allah secara nyata. Dari Rabi' bin Anas dikatakan bahwa mereka berjumlah 70 orang, hasil seleksi dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka berjalan bersama Nabi Musa lalu mendengar sebuah firman, maka mereka berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara nyata. Rabi' bin Anas berkata, kemudian mereka mendengar suara petir. Marwan Ibnul Hakam mengatakan apa yang disampaikan dari atas mimbar di Mekah. Petir itu ialah pekikan dari langit. Berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu
petir menyambal kalian fa akhadathum sa'iqah. As-Sadi berkata bahwa yang dimaksud petir yaitu adalah api. As-sa'iqah yaitu api. Menurut Urwah bin Rawim bahwa maksud firman Allah wa antum tandurun, sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian disambar petir dan sebagian menyaksikan yang tersambar tersebut. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum, lalu Allah Ta'ala membangkitkan sebagian dan menyambar sebagian yang lain dengan petir. As-Sa'di berkata, maka kalian disambar petir, lalu kalian mati, kemudian Musa bangkit sambil menangis dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuhanku, apa yang harus kukatakan kepada Bani Israel jika aku kembali kepada mereka? Engkau telah membinasakan orang-orang pilihan Bani Israel. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 155, Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa 70 orang itu termasuk orang yang menyembah anak sapi. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan mereka sehingga mereka bangkit dan hidup satu demi satu dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana mereka hidup kembali. Inilah bagaimana jika Allah berkehendak, orang yang mati pun dapat dibangkitkan kembali. As-Sadi berkata, itulah maksud firman Allah, tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Rabi' bin Anas berkata, kematian mereka merupakan hukuman bagi mereka, lalu dibangkitkan yang merupakan hukuman guna menuntaskan ajal. Sebagian ulama berpendapat penglihatan Bani Israel atas aneka nikmat dan mukjizat telah menggugurkan ta'lif karena mereka melihat perkara Allah dengan jelas dan berwujud sehingga mereka terpaksa membenarkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pendapat itu harus ditolak karena kejelasan mereka dalam melihat perkara mengerikan tidak menghalangi pentaklifan atas mereka. Bani Israel telah menyaksikan beberapa perkara yang sangat luar biasa. Walaupun demikian mereka tetap dibebani kewajiban menjalankan syariat Allah, aturan Allah. Al-Mawardi menampilkan kedua pendapat itu. Al-Qurtubi menyetujui pendapat yang kedua dan itulah yang sahih. Sebab orang yang berakal tetap ditaklif, yaitu tetap berkewajiban untuk menjalankan aturan Allah. Inilah apa yang terjadi juga bagi Bani Israel. Walaupun mereka melihat berbagai macam mukjizat, kejadian yang luar biasa yang Allah tampilkan di hadapan mereka, mereka pun tetap mendapatkan taklif, mereka tetap berkewajiban menjalankan aturan Allah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.